Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang analisis strategi SDM perusahaan multinasional. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya, yaitu ada saya sendiri Afandi Eko Prasetyo, yang kedua ada Andila Panyalai, yang ketiga ada Eldin Aldiansyah. Pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Dalam era globalisasi, perusahaan multinasional dihadapkan pada tantangan besar dalam pengelolaan SDM, perbedaan budaya, sistem hukum, dan nilai sosial antar negara membuat perusahaan harus memiliki strategi SDM yang fleksibel, namun tetap selaras dengan visi global. Makalah ini membahas 4 isu strategi penting: sistem ekspatriat, pelatihan lintas budaya, manajemen kerja global, dan adaptasi kebijakan HR di cabang luar negeri. Di sini ada 4 permasalahan. Yang pertama ada bagaimana sistem expatriate diterapkan dalam NNC. Yang kedua, bagaimana bentuk pelatihan lintas budaya bagi tenaga kerja asing. Yang ketiga, bagaimana MNC menjalankan manajemen kerja global. Yang keempat, bagaimana perusahaan mengadaptasi kebijakan HR di cabang luar negeri. Selanjutnya ada tujuan dan kegunaan. Tujuan makalah diantara lain menjelaskan strategi HR dalam MNC secara mendalam. Kedua, memahami pentingnya pelatihan budaya dan penyelesaian kerja. Yang ketiga, menjadi rujukan akademik dan praktis bagi mahasiswa serta praktis HR. Yang keempat, mendorong kajian lanjut tentang praktis HR internasional terutama di Asia Tenggara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldiansyah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada sistem expatriate. Sistem expatriate adalah penempatan tenaga kerja dari kantor pusat ke negara cabang untuk mendukung penyebaran nilai perusahaan dan kontrol manajerial. Menurut Dowling, keberhasilan sistem ini bergantung pada seleksi, pelatihan, kompensasi, dan proses repatriasi. Contohnya yaitu Toyota mengirim manajer Jepang ke pabrik luar negeri termasuk Indonesia dengan pelatihan budaya dan dukungan keluarga demi menjaga kualitas produksi global. Selanjutnya ada cross-cultural training. Pelatihan lintas budaya penting untuk membantu pekerja asing beradaptasi dengan budaya lokal. Teori Hofstede menunjukkan bahwa pemahaman tentang perbedaan budaya seperti power distance dan individualisme versus kolektivisme krusial untuk efektivitas kerja. Contohnya, Unilever memberikan program pelatihan budaya dan simulasi kerja yang terbukti meningkatkan integrasi dalam 3 bulan pertama penugasan luar negeri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen kinerja global. Manajemen kinerja global tidak bisa disamaratakan. Harus mempertimbangkan budaya, hukum, dan ekspektasi lokal. Menurut Bischoff DKK, sistem ini mencakup target kerja yang fleksibel dan umpan balik yang relevan dengan budaya lokal. And the most important thing, the audience won't missing the point of your presentation. Contohnya, GE menyesuaikan sistem evaluasi di India agar lebih kolektif sesuai budaya kerja setempat. Ini meningkatkan rasa keadilan di antara karyawan. Dan selanjutnya ada adaptasi kebijakan HR. Adaptasi kebijakan SDM lokal penting untuk memastikan efektivitas operasional perusahaan di luar negeri. Menurut Paul Mutter, pendekatan polisentris dan geosentris memungkinkan perusahaan menyeimbangkan nilai global dan kebutuhan lokal. Contohnya Nestle, menyesuaikan tunjangan dan cuti di Tiongkok berdasarkan preferensi lokal tanpa mengubah nilai inti perusahaan. Kesimpulannya, pengelolaan SDM global sangat menentukan keberhasilan operasional multinasional. 4 strategis utama: expatriate, pelatihan lintas budaya, manajemen kinerja global, dan adaptasi kebijakan HR tidak bisa diterapkan seragam, namun harus disesuaikan konteks lokal. Pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan budaya, regulasi, dan dinamika sosial menjadi kunci kesuksesan HR internasional.
Adapun sarannya, perusahaan multinasional perlu meningkatkan sistem pelatihan dan perlibatan stakeholder lokal dalam kebijakan HR. Praktisi HR harus mengembangkan kompetensi lintas budaya. Akademisi perlu meneliti lebih lanjut efektivitas strategi HR global. Mahasiswa diharapkan memahami pentingnya peran HR dalam menghadapi tantangan globalisasi. Terima kasih. Sekian dari penjelasan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.